Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan keimanan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, yang menjadikan keimanan tenang di dalam jiwa dan hati kita, dan kita mengucapkan kepada Allahu Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi, dengan beribu-ribu syukur kepadanya yang telah menjadikan kita seluruhnya dalam di atas kebaikan dan dipalingkan dari keburukan. Dan alhamdulillah, sebagaimana di pertemuan rutiniah kita di setiap malam Jumat, kita membahas dari kitab Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari, salah satu pembicara di Masjid Nabawi dan di Mekah. Dan alhamdulillah, kita sudah masuk di pembahasan hari ini di bab yang ke-21 dan 22. Dan sebelum kita memasuki bab, kita mengingatkan kembali bahwasanya di antara yang diingatkan oleh Syekh di bab yang ke-19 dan 20, bahwasanya di antara yang memperbaiki hati seorang hamba adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Di antara yang memperbaiki, yang bisa menata hati seorang hamba adalah bagaimana dia mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Dan di pertemuan kali ini saya kembali mengingatkan bahwasanya di antara yang memperbaiki hati, usulul iman, adalah pokok-pokok iman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pokok keimanan itu ada 6. Maka dari itu Syekh merinci mulai dari bab 21, 22, 23 dan 24 tentang jenis-jenis keimanan. Beliau rinci puluhan lembar. Akan tetapi di pertemuan kali ini kita singkat dari 4 bab menjadi beberapa menit insyaallah taala. Semoga Allah memudahkan kita. Di antara yang beliau rincikan, hadis yang pertama yang beliau ingatkan pada bab adalah hadis Jibril. Yang dahulu pernah ada seorang lelaki memakai pakaian yang putih bersih, tidak ada bekas sapar pada dirinya, tidak ada yang mengenal di antara para sahabat. Kemudian dia duduk langsung di hadapan Nabi, meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Kemudian Nabi menjawabnya tentang rukun Islam yang 5, yaitu seseorang bersyahadat, seseorang menegakkan salat, seseorang berzakat, seseorang berhaji jikalau ia mampu, dan seseorang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian lelaki ini bertanya kembali tentang apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab rukun iman yang 6, yaitu seseorang beriman kepada Allah. Maka saya mengingatkan di sini bahwasanya di antara yang memperbaiki hati seorang hamba ketika rukun imannya bagus, dia beriman kepada Allah bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sembahan selain dia. Dia beriman kepada nama-namanya yang indah. Dengan itu dia meminta, dengan itu dia berlindung, dengan itu dia sebab mencintainya, merasa diawasi olehnya. Dia beriman kepada Allah dengan sifat-sifatnya bahwa Allah Maha melihatnya, sehingga dalam segala gerak-geriknya, baik gerak-gerik badannya apalagi gerak-gerik hatinya, dia yakin bahwa Allah Maha mengetahuinya. Kemudian dia beriman kepada para malaikat Allah, bahwa Allah menugaskan pada dirinya ada malaikat yang menjaganya, Raqibun Atid, yang senantiasa kitabun marqum, yang menulis dari kitab amalannya. Tidak ada satupun, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kata Allah nanti di hari kiamat, ketika seorang hamba dinampakkan
dari kitabnya, kitab amalan yang dia amalkan di dunia. Dia berkata, kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar. Dan dia juga beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwa di sana ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur. Akan tetapi di atas keyakinan bahwasanya seluruh kitab itu telah diubah oleh para rahib-rahib, oleh para pendeta, dan dia meyakini bahwa kitab yang terakhir yang diturunkan adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah pembenar dari kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian dia juga beriman bahwasanya seluruh para rasul adalah agamanya satu, yaitu Islam. Seluruh para rasul mengajak kepada Tuhan yang satu. Seluruh para rasul mengajak kepada persatuan, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Anbiya, surat tentang para nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Kata Allah, sesungguhnya kami tidak mengutus satu rasul pun sebelum engkau Muhammad dari rasul-rasul, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya sembahlah Allah yang satu. Tidak ada ibadah yang diperuntukkan selain kepada dirinya, maka beribadahlah engkau kepada Allah. Inilah agama semua rasul. Adapun yang diklaim oleh orang-orang Nasrani di hari ini, yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, bahwa adanya tiga menjadi satu, adanya anak Tuhan, adanya Uzair sebagai kekasih Allah, dari kalangan orang Yahudi itu semuanya adalah penyimpangan-penyimpangan, pengadaan-pengadaan yang Allah kabarkan yuharrifunal kalimi am mawadih, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi itu memalingkan dari ayat-ayat Allah dari tempat-tempat yang sebenarnya. Yang Allah haramkan bagi atas mereka, mereka halalkan. Allah haramkan riba atas mereka, mereka halalkan. Allah haramkan kepada mereka melakukan kesyirikan, mereka halalkan. Di mana ada nabi yang memerintahkan untuk menyembah patung? Sudah ada kisah Nabi Ibrahim yang sangat jelas, yang mereka mengakui itu diantara dari kakek buyut mereka. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya ada hari akhirat, bahwa segala kebaikan kita akan dibalas dengan yang lebih baik, dan keburukan kita akan dibalas dengan yang setimpal. Dan semoga keburukan kita seluruhnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita ingatkan, inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya Syekh mengingatkan kepada kita, di antara yang memperbaiki hati seorang hamba adalah seorang hamba memiliki usulul iman, yaitu dia beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah dengan rincian yang kita rincikan tadi. Kemudian dia beriman terhadap hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan dia semuanya, dia yakini bahwasanya apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik baginya, walaupun jiwanya mengatakan itu buruk. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan atas kalian. Ini yang bisa kita ingatkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.